Oke teman-teman, di sini gue mau bahas cara cuan para content creator ya, khususnya di Indonesia ya. Dulu gue mikirnya tuh kayaknya content creator cuma ada dua deh, cuma dari brand sama dari platformnya gitu, dari AdSense. Ternyata nggak cuma dua itu, ada banyak, ada 8. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada paid partnership. Itu gampang itu kerjasama sama brand gitu. Jadi kita dapat brief dari brand gitu. Habis itu kita bikin kontennya untuk promosiin produknya mereka. Habis itu kita dapat bayaran deh di situ. Contohnya di sini ada endorse sama sponsor. Nah, contoh akunnya kayak Felicia ini. Dia co-founder ternak uang gitu. Di konten itu gue kalau nonton sering ada ininya ya apa? Endorse-nya. Contoh saya lupa video mana gitu ya, beberapa banyak nggak cuma segini aja. Itu yang promosiin platform kripto, mungkin atau platform dari saham atau aplikasi finansial lainnya di sini. Banyak. Terus ada juga Gadgetin, mungkin teman tahu ya, Gadgetin tuh dia fokusnya di tech ya, gadget, dan enaknya dia tuh dapatnya dua, dia dapat endorse, dapat bayaran dari brand iya, dapat produk mungkin dia juga dapat produk gitu. Jadi udah dibayar, bisa pakai produknya, mungkin sebagian dipinjemin gitu, tapi oke lah dipinjemin juga bisa dipakai at least gitu kan. Plusnya di sini itu bayarannya tinggi sekali bikin konten, plus produk gratis gitu. Tapi minusnya di sini nggak pasti. Jadi mungkin bulan ini banyak endorse, bulan depan dapat endorse, tapi bulan ketiga sepi, 4 sepi. Kita nggak pernah tahu gitu tuh. Brand mau ngasih bayarannya ke siapa? Mungkin kreator orang lain, kan kita nggak pernah tahu ya. Di situ. Yang kedua ada event berbayar di sini. Nah, event berbayar itu gampangnya kita bikin konten, terus habis itu kita mau ngadain event, dan kalau mau ikut event kita bayar audiens itu atau orang-orangnya yang nonton konten kita. Contohnya ada speaker, kita jadi speaker di sana di acara, entah di acara kementerian atau acara apa, atau acara kayak IDFS kemarin gitu ya, speaker tuh kita dibayar. Atau mungkin kita ngadain webinar nih, Zoom, atau mungkin kita ngadain workshop offline gitu ya, kita ngajarin sesuatu, punya ilmu gitu ya, punya skill, kita ajarin di workshop. Contohnya itu kalau yang gue tahu itu se-Indonesia itu yang paling mantap monetisasi di event berbayar tuh Kang Dewa, DWK Prayoga. Itu dari tahun berapa ya, 2012 gitu, aku lupa, 2015-14 kali ya, udah sering ngadain workshop gitu, gue lupa sih. Tapi memang 2023 akhir itu udah jarang sampai sekarang gitu ya. Sekarang udah mulai ngadain lagi workshop lagi tuh di sini, udah mulai. Dan ini workshopnya bisa dibilang premium gitu. Ada yang harganya 7 juta, 10 juta, macam-macam. Plusnya di sini tuh dibayarnya per jam. Kalau jadi speaker dibayarnya per jam gitu ya. Ada yang dibayar jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang bahkan ratusan juta ada. Itu kayak Anthony Robbins tuh bayarnya ratusan juta. Kalau teman-teman tahu. Kayak Kang Dewa juga. Kang Dewa kan ngadain workshop sendiri. Nah itu dia dibayar itu bukan dibayar, dia bikin rate-nya itu, bikin e-commerce itu mahal harganya. Minusnya memang tidak konsisten ya di waktunya, karena kita nggak pernah tahu ya kapan kita bisa ngadain acara itu, karena kan itu berbentrok dengan waktu kita juga. Yang ketiga ada produk fisik. Contohnya apa? Simpelnya nih, contohnya our itu kita content creator, terus kita jual bisnis kita juga, produk dari bisnis kita jual di situ. Contohnya misalnya kita punya brand sendiri, atau mungkin kita punya merchandise ya di situ. Kalau di sini ada Iben, mungkin tahu Iben ya, Iben MA, itu di TikTok followersnya udah 24 juta. Nah, dia itu promosiin sambal bakarnya dia nih. Ini sambal bakar, nih sambal bakar, promosiin tuh sambal bakar. Terus habis itu sabung bakar, sabung baru, sambal bakar lagi, sambal bakar lagi, ini sambal bakar semua nih, sambal bakar lagi. Itu dia punya produk. Ada lagi Dokter Oki, yang lagi viral sekarang, lagi apa namanya, bahas skincare yang nggak ada izinnya ya. Dari situ ya dia juga di bio-nya ditulis produknya dia, gitu, bening skincare ini. Plusnya di sini potensi bangun brandnya itu bisa jangka panjang ya. Jadi kita punya potensi bangun bisnis jangka panjang. Jadi suatu saat kalau kita pengen capek, kita pengen berhenti jadi konten, kita masih punya bisnis gitu, at least gitu. Terus minusnya memang high maintenance sih kalau punya produk fisik itu. Kita harus produksi, mikirin produksi ya, terus harus mikirin marketingnya juga ya, kita bikin konten juga ya gitu. Lumayan. Terus yang keempat ya, 1, 3, 4. Yang keempat produk digital. Nah, ini mau gue bahas, gue tekanin di sini nih, eranya 2024, apalagi itu 2025, 2026 itu mungkin ya prediksi teman-teman juga dan ahli-ahli, memang itu eranya creators economy. Jadi simpelnya itu kita produk digital, contohnya kayak ebook atau online course gitu ya, bikin sekali aja, tapi jualnya terus gitu, jual ke orang-orang gitu. Kita bikin produk yang nggak ada fisiknya, nggak pegang, cuman ada di internet. Gitu. Contohnya apa? Nah ini yang gue ikutin itu banget, itu ada Agus Leo Halim ya. Dia itu punya produk digital, kita cek aja nih di link ID Agus Leo. Nah dia ada produk digital yang ini udah di record sama dia ya, jadi rekaman gitu ya. Ada di 100% online course gitu. Terus ada juga ruang kreatif. Ini gue ikut ruang kreatif juga. Ini isinya bagus ya. Teman-teman satu bulan penuh itu teman-teman dibimbing untuk jadi konten kreator, gimana dari awal gear sampai monetisasi sampai sekarang kayak gini. Itu di sini dapatnya banyak ya, di sini ada banyak lah, ada e-course juga dapat komunitas macam-macam. Di sini harganya 2 juta. Nanti teman-teman kalau mau join, nanti gue kasih link di deskripsi ya, cek aja di situ. Terus juga nanti kita
jual produk digital di mana? Jual itu di link lynk.id. Nah, di sini tuh kita bisa jual macam-macam ya. Ada digital produk kayak tadi, e-course, e-book, ada blog pun bisa kita jual gitu ya. Kita bisa jual jasa kita gitu ya, konsultasi, jual online course gitu ya. Yang tadi gue bilang, ada webinar. Oh, banyak tadi sih yang tadi gue sebutin ada juga di sini. Semuanya lengkap. Donation juga, bahkan toko fisik juga bisa nih. Lengkap. Teman-teman juga bisa pakai link.id ya buat jualan produknya. Nanti gue juga share di link di deskripsinya. Nanti dicek aja detail seperti apa. Ini baca aja sendiri. Oke, lanjut. Plusnya memang di sini bikinnya sekali, jualnya berkali-kali digital. Bikin sekali, bikin e-book, bikin online course gitu sekali, jualnya berkali. Jual, promo, gitu. Di samping konten kita. Minusnya memang riskan ya untuk dibajak atau didistribusikan ulang. Ya sama aja lah kayak musik, sama aja kayak film gitu ya. Kan gampang ya kita cari internet gitu bajakannya gitu ya. Nah, itu rawan di bajak kayak gitu. Oke, tadi yang keempat. Sekarang yang kelima ada 5, 6, 7, 8 ya, 5 jasa. Jasa itu simpelnya ya, teman-teman tahu lah, kita jadi content creator, kita punya skill, kita jual skill kita jual jasa kita. Misalnya gue ahli arsitek, gue bikin konten tentang arsitek, nanti orang lihat konten gue, terus habis itu gue bantu dia bangun rumahnya. Contohnya freelance, konsultan ya. Di sini ada contohnya ada Raymond Chin. Ini kalau teman-teman tahu Raymond Chin itu sebenarnya itu jualan jasa teman-teman ya. Sampreneur itu dia dalam itu ada edukasi memang bisnis, tapi nanti di ujung-ujungnya nanti bisa diarahin ke jasa advisory gitu, atau mungkin jadi konsultan strateginya bisnis UMKM itu gitu di Sampreneur ini. Nanti dari situ dia jual lagi jasanya, dia jual jasa ke investor. Jadi investor ibaratnya gini gampangnya, investor punya uang dikasih ke Genesis ini, nanti Genesis akan invest ke UMKM yang tadi gitu. Nanti dapat bayarannya dari situ, dari investasi atau dari mungkin jasanya. Ini juga founder terkenal juga. Ya, ini memang kontennya sih seputar tentang bisnis ya, dan self development. Terus habis itu ada Dodi Zulkifli juga contohnya, beliau juga jual jasanya di Nema Brand ya. Jadi Dodi ini konsultan brand dan bikin konten tentang seputar brand, nanti ujung-ujungnya ke sini, ke jasa brandnya. Oke, lanjut. Plusnya itu memang di fleksibel. Enaknya fleksibel ya waktunya. Terus habis itu kekurangannya itu memang kita butuh energi ekstra di luar buat konten. Minusnya di situ. Jadi udah bikin konten, kita harus kerjaan orang juga gitu, memang ada dua. Oke, lanjut. Ada affiliate marketing, teman-teman udah familiar di sini ya. Itu contohnya produk affiliate. Contohnya di sini teman-teman udah tau lah Mami Louise ya, Louise Scarlett Family. Dia itu jual affiliatein skincare ya, tentang beauty lah di konten-kontennya dia. Nanti ada keranjang kuning, diarahin ke situ. Kalau untuk di elektronik ada Kochun di sini. Semacam gadgetin, cuma kalau gadgetin kan lebih ke konten endorse gitu ya. Kalau ini lebih ke jualin langsung gitu, secara live. Dulu itu nge-live. Biasanya ciri-ciri itu suka nge-live ciri-cirinya. Terus plusnya dulu ya, plusnya itu nggak perlu ngelola produk, cukup promosi. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin bikin produk apa, yang penting tahu, oh lagi tren produk ini, ambil, langsung udah promo, selesai. Gitu. Minusnya di sini memang komisinya rendah ya, khusus profesi, kecuali memang teman-teman udah jadi afiliator besar gitu. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada membership. Simpelnya membership itu teman-teman udah punya audience atau followers ya, atau subscriber. Nah, kan udah sering bikin konten. Nah, teman-teman bikin konten eksklusif yang nggak bisa dilihatin oleh subscriber biasa atau followers biasa. Contohnya, itu ada YouTube membership, sama ada komunitas berbayar. Ini dua-duanya gue kasih contoh. Nah, YouTube membership itu ada Aurel. Di sini tuh Aurel tuh konten kreator seputar mitologi, sejarah ya. Jadi teman-teman yang suka gaming biasanya suka di sini. Atau mungkin suka film-film kayak Lord of the Rings dan lain-lain gitu. Nah, ini kayak gini ada di sini. God of War, game kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada YouTube membershipnya. Nah, itu ada yang paling murah ya, terus menengah, ada yang premiumnya paling tinggi ya di sini. Ini ada benefitnya masing-masing. Gitu. Ini untuk konten premium ada kan? Nih, member only live stream bisa juga. Jadi bisa ikut live streamnya dan lain-lain. Dapat konten juga kan, konten dan status update. Terus kalau untuk yang komunitas berbayarnya apa? Nah, ini yang paling gacor sih si Timothy Ronald ya. Timothy Ronald ini emang sama pada ternak uang, emang ternak uang tiga-tiganya jadi konten kreator sukses semua ya. Di sini kalau lihat teman-teman, memang dia kalau diklik nggak ada ngarahin ke akademi kriptonya dia ya, punya dia, tapi ini emang dari lambangnya udah kelihatan, dan setiap konten juga kelihatan kok memang promosiin kripto di sini. Kita cek ya. Nah, ini mukanya juga ada muka Timothy, akademi kripto di sini. Kita cek ke bawah berapa. Oh, nih. Pembayarannya per 12 bulan. Jadi bayar 17 bulan juga nih, premium 17 juta untuk 12 bulan, teman-teman. Ya, sama membership. Plusnya apa? Plusnya itu penghasilannya stabil di sini. Jadi setiap bulan, kalau kayak Aurel tadi itu dapat tiap bulan dapat penghasilan. Kalau Timothy dapat tiap tahun penghasilan total penghasilannya gitu ya. Minusnya memang wajib konten eksklusif. Jadi kita harus rajin bikin konten juga ya, jangan sampai enggak gitu. Kalau sampai jarang-jarang, malah nanti pada cabut semua, enggak jadi subscribe. Oke, yang terakhir ada iklan. Iklan tuh simpelnya itu contohnya kayak YouTube AdSense ya. Jadi iklan kita nonton YouTube karena dapat iklan ya. Nah, itu si konten kreator dapat bayaran. Contohnya siapa? Yang gua tahu sih Guru Gebul ya. Soalnya Guru Gebul jarang banget, kayaknya nggak pernah ada endorse deh di kontennya, dia nggak pernah ada endorse. Dia kayaknya ngandelin dari AdSense. Gitu. Jadi bikin konten terus.
Plusnya apa? Plusnya nggak perlu jualan, enaknya itu. Nggak perlu jualan produk, nggak perlu bikin produk, konten aja gitu. Dibayarnya sama si YouTube-nya, sama si platformnya. Tapi minusnya apa? Minusnya itu bergantung sama si platform gitu. Jadi kalau platformnya lagi bagus, ngasih lagi bikin kebijakan yang mendukung kreator, ya akan bagus sih. Tapi kalau misalnya lagi ada kebijakan lain, mungkin akan mempengaruhi penghasilannya gitu. Begitu juga dengan ketenaran si kreatornya gitu ya. Kalau kreatornya lagi naik daun, lagi tenar, akan banyak. Oke, itu ada 8 penghasilan konten kreator yang di Indonesia ya. Dan bentar lagi 2025 teman-teman. Teman-teman buat yang pengen dapat penghasilan tambahan gitu ya. Ini era saatnya untuk jadi konten kreator gitu. Jadi bentar lagi 2025 kita pengen berubah lah ya dari apa namanya hidup di sini akan naik lagi gitu ya. Teman-teman buat yang pengen jadi konten kreator cek aja nanti link di deskripsi itu buat tulis gimana caranya. Klik aja. Di klik. Thank you.